Halo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi kali ini gue datang dengan video terbaru. Nah, di video ini gue akan ngebahas tentang IMEI teman-temannya, terutama untuk IMEI Kemenperin yang katanya banyak klaim yang menyebutkan per 17 Januari kemarin teman-temannya. Itu yang sebelumnya terdaftar, sekarang jadi nggak terdaftar lagi guys. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan berikut ini guys ya. Let's go guys. Oke teman-teman, jadi ini adalah iPhone 11 Pro gua guys yang udah gue pakai 7 bulan. Sebelumnya itu IMEI-nya memang terdaftar ya di Kemenperin teman-teman. Jadi selama 7 bulan gue pakai itu memang terdaftar. Tapi setelah kemarin gue cek katanya per 17 Januari itu semua IMEI yang di Kemenperin terdaftar jadi unreg semua teman-teman. Jadi tidak terregister semua. Jadi buktinya ini teman-temannya. Jadi gue langsung masuk ke IMEI di sini guys. IMEI ya, di sini langsung gua cek IMEI gua ini secara pribadi teman-temannya. Jadi di sini kita cek langsung IMEI Kemenperin ya teman-teman. Oke, kita cek. Sip. Nah, ini guys ya, ini memang terbukti ya IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin guys. Jadi mau iPhone 11 Pro gua ini, mau iPhone 11 yang lagi nge-record ini juga, itu semuanya nggak terdaftar di Kemenperin teman-temannya. Kalau untuk iPhone 11 gua malah 1 tahunan lebih itu IMEI-nya terdaftar. Tapi benar ya teman-teman, sejak gua dengar berita yang per 17 Januari kemarin, jadi gue langsung cek ya, gue taunya pas tanggal 18 Januari. Jadi per tanggal 18 Januari gue cek dua unit gue ini, yang ini dan yang ini, memang semuanya udah nggak kedaftar lagi di Kemenperin guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen bahas bareng-bareng sama kalian karena gue juga masih bingung teman-temannya tentang Kemenperin dan Bea Cukai ini maunya apa guys ya. Di sini gue pengen ngebahas banyak klaim yang bilang per 17 Januari kemarin itu semua IMEI yang kedaftar di Kemenperin itu semuanya sekarang tidak terregister lagi. Ini bisa gue bilang klaimnya benar teman-teman ya. Gue sih nggak tahu ya berita resminya siapa yang ngeluarin. Cuman dari banyaknya subscriber gue yang komen dan juga DM di IG dan gue lihat di forum memang bilang per 17 Januari katanya udah nggak register lagi guys ya. Nah, pas itu kejadian guys, unit gue ini iPhone 11 Pro dan iPhone 11 ini semuanya nggak ada masalah guys ya. Kalau untuk unit gue sendiri ini sinyalnya lancar-lancar aja guys. Terus terang ini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk 11 Pro gue lancar dan untuk 11 gue juga lancar guys. Tapi gue belum coba untuk update iOS ya. Jadi gue belum bisa bilang kalau misalkan gue update iOS ini aman. Gue belum bisa klaim gitu karena gue belum update iOS teman-temannya. Mungkin setelah ada update iOS terbaru, pas gue update baru gue bisa kasih tahu ke kalian ini aman atau enggak guys ya. Jadi di sini gue pengen ngebahas kenapa ya IMEI yang sebelumnya udah keregister sekarang jadi nggak keregister lagi. Itu gue kurang ngerti juga guys ya, karena untuk mencari tentang ini itu sangat minim ya berita-berita yang mengabarkan tentang IMEI ini guys. Entah sengaja dibikin buram atau gimana gue nggak tahu teman-temannya. Jadi sepanjang gue mencari tahu tentang IMEI ini guys, yang gue temukan adalah memang sebelumnya ada yang namanya pemutihan kan. Kalau untuk IMEI Kemenperin itu katanya memang sebelum 15 September 2020 semuanya itu masuk pemutihan guys. Jadi di atasnya itu masuknya harus diregister secara resmi di Kemenperin. Itu dari berita yang kita tahu teman-temannya. Nah, di sini banyak sih teori-teori yang gue dapetin teman-temannya, gue baca dan gue lihat teman-teman. Tapi gue sih terus terang yang ngerasa dari Bea Cukainya maupun Kemenperin itu nggak ada yang secara resmi atau jalur resmi yang bilang kita itu bisa bayar secara mandiri IMEI-nya ini teman-teman. Jadi gue kayak gini ya. Ini IMEI gue ini kan nggak kedaftar di Kemenperin. Itu gue pengen bayar ke Kemenperin. Itu bisa atau enggak, itu gue nggak bisa bilang kalian bisa atau enggak guys ya kalau lewat jalur resminya. Jadi kalau secara resmi memang belum ada yang bilang kita bisa secara resmi daftarin ya untuk iPhone kita ini yang udah kita pakai bertahun-tahun terus pengen kita bayar. Itu resminya gue belum dapat sih teman-teman beritanya. Tapi kalau misalkan lewat jalur lain itu gue nggak bahas guys ya, karena gue di sini ngebahas hal yang legal-legal aja nih teman-temannya. Jadi kalau menurut gue secara pribadi guys, selama unit kita ini nggak ada masalah sebelumnya guys, walaupun IMEI-nya udah nggak terdaftar lagi di Kemenperin, gue rasa iPhone gue cukup aman saja guys ya. Jadi bagi yang sebelumnya memang iPhone-nya baik-baik aja, gue rasa nggak bakal kenapa-kenapa teman-teman ya. Itu klaim yang bisa gue bilang sekarang teman-teman. Tapi kalau misalkan udah di update iOS
Nah itu gue belum bisa buktiin ke kalian karena gue mesti update iOS dulu guys ya. Nah selain itu bisa juga nih pemerintah nih mewajibkan kita nantinya memang harus registrasi mandiri emailnya. Itu bisa aja teman-teman, itu salah satu teori yang menurut gue oke banget nih guys ya, karena kan kita ibaratnya bayar pajak lagi nih teman-teman. Jadi lumayan dong kalau dihitung-hitung berapa pajak yang harus kita bayarkan ke pemerintah. Misalkan kalau diadakan peraturan resmi, kita bisa register secara mandiri ya, official lewat jalur resmi ya, bukan jalur non resmi guys. Itu yang gua tangkap teman-temannya. Nah jadi kalau untuk masalah email ini kenapa tiba-tiba tidak terdaftar lagi, itu belum ada berita yang benar-benar pasti bisa dipegang kebenarannya. Jadi masih ngawang semua teman-teman, jadi masih perkiraan, masih klaim-klaim saja. Nah, jadi kalau dari gue secara pribadi memang suatu saat nanti kita harus register secara mandiri. Itu yang gue pikir sih kedepannya bakal terjadi teman-teman ya. Bagi kalian yang punya teori lain atau punya kenalan orang bea cukai, punya kenalan orang Kemenperin, boleh dong share di kolom komentar. Karena di sini gue juga mencari tahu tentang apa sebabnya semua email ini jadi nggak terregister lagi guys ya. Nah di sini gue juga pengen share ke kalian guys, kalau misalkan email kalian yang sebelumnya udah keregister sekarang nggak keregister lagi, kalian jangan langsung panik. Tapi kalian harus lakukan satu, backup data teman-teman ya. Itu backup data tuh penting banget guys. Seandainya memang kalian HP-nya kena blokir, ya kalau kalian mau pindah handphone, datanya harus kalian backup dulu teman-teman. Jadi gue sarankan memang kalian langsung backup data aja, karena gue juga langsung backup di iCloud gue guys. Jadi kalau misalkan gue pengen ganti iPhone langsung ke resminya, langsung ke iPhone resmi, gue tinggal restore aja dari iCloud gue. Jadi itu yang gue lakukan guys ya. Jadi kalau ada yang bilang, bang nggak apa-apa handphone gue itu nggak ada sinyalnya, gue bisa tethering kok pakai Android atau pakai modem. It's okay teman-teman. Itu kembali lagi buat kalian guys. Kalian mau tethering pakai Android, kalian mau pakai modem, itu sah-sah aja selama bisa digunakan. Berarti baik-baik aja teman-temannya. Tapi kalau dari sini guys, gue secara pribadi memang ngerasa kayaknya untuk sekarang nih mungkin pelan-pelan kita mulai harus beralih ke resmi teman-temannya. Karena semakin banyak nih peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk meminimalisir untuk iPhone X Inter ini masuk ke Indonesia secara ilegal guys ya. Jadi kalau gue secara pribadi menanggapinya dengan positif sih sebenarnya guys ya. Ya karena ada hal-hal kayak gini, mungkin suatu saat nanti gue harus beli barang resmi. Karena gue mulai beralih ke barang-barang iBox dari iPad gue ke teman-temannya. iPad gue udah gue beli di iBox. Terus gue juga rencana ada pengen upgrade nanti, tapi harus yang iBox juga teman-teman. Nah buat kalian yang nanya ke gue, bang itu iBox juga ada yang nggak keregister, ada juga yang keblok. Nah itu gue juga masih bingung kenapa hal itu bisa terjadi, karena itu nggak terjadi di gue, itu terjadi di orang lain yang pengalaman orang lain guys ya. Jadi ada beberapa orang yang beli di resellernya iPhone resmi juga, itu mengeluhkan emailnya tidak terdaftar kemudian keblokir. Itu gimana kok bisa? Itu memang ada kejadian teman-teman, tapi di sini gue nggak bisa kasih ke kalian secara gamblang kenapa hal itu bisa terjadi, karena gue juga nggak mengalaminya. Tapi sini poin dari video ini adalah untuk jangan panik teman-temannya. Kalian backup data kalian dulu guys. Kalau misalkan kalian ada keblokir, gue saranin memang kalian harus pakai tethering sementara guys ya. Bisa dari Android, bisa dari modem, tethering sementara. Dan saran gue yang terakhir adalah mau nggak mau kita memang harus hijrah ke iPhone resmi atau yang legal lah guys ya. Jadi video ini gue bikin untuk menjawab banyak pertanyaan dari kalian tentang email yang tiba-tiba nggak kedaftar lagi di Kemenperin teman-temannya. Luar biasanya iPhone 11 gue, iPhone 11 Pro itu semuanya aman-aman saja walaupun emailnya udah nggak kedaftar di Kemenperin lagi teman-temannya. Jadi jangan lupa backup data kalian, bisa siapkan tethering. Kalau misalkan kalian udah nggak bisa pakai lagi sinyalnya, kalian bisa kumpul budget pelan-pelan untuk mungkin update ke yang resmi. Sampai gue nggak nemuin berita resmi tentang email ini, yang bisa gue saranin cuma 3 hal itu dulu guys ya. Jadi kalian tetap tenang, jangan panik, dan kalau ada informasi gue bakal share ke kalian kok teman-temannya. Sekian aja video gue kali ini teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di next video guys ya. Bye bye.